Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Rabu 11 Juni 2025. Hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-10, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Barnabas, seorang rasul dan sekaligus martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 10, ayat 7 sampai dengan ayat 13. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan ketika kita hendak berbuat baik untuk orang lain, kerap kali banyak pergulatan dan pertimbangan yang kita pikirkan. Akibatnya, justru kita membatalkan perbuatan baik itu. Kadang pertimbangan itu tampaknya sangat logis dan saleh. Misalnya, jangan-jangan saya hanya dimanfaatkan saja. Pertolongan ini akan membuat dia bertambah malas, dan lain-lain. Hal ini akhirnya membuat kita menjadi pengamat dan berhenti pada niat baik saja dan tidak pernah menghasilkan tindakan nyata. Saudara-saudari yang terkasih, melalui firman hari ini kita bisa melihat Yesus meminta kepada para muridnya untuk pergi dan berbuat baik, tulus, tanpa pamrih, dan selalu mengandalkan Dia. Kita tidak hanya mengandalkan kelebihan atau kenyamanan fasilitas kita, namun karena ketotalan pada Tuhan justru akan meringankan dan membahagiakan kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Barnabas Rasul. Nama rasul itu sebenarnya adalah Yusuf, namun oleh para rasul lain, dia dipanggil dengan nama Barnabas yang artinya anak penghiburan. Dia banyak melakukan pelayanan bersama dengan Paulus yang saat itu lebih dikenal dengan nama Saulus. Dalam kisah para rasul, kita mengenal Barnabas sebagai seorang rasul yang baik hati, bijaksana, murah hati, penuh iman dan Roh Kudus. Dia adalah orang pertama yang berani menanggapi pewartaan para rasul dan menyerahkan seluruh hartanya bagi gereja. Namun, jasa yang harus kita kenang betul adalah bagaimana ia merupakan pribadi yang tahu menilai kualitas orang. Artinya, Barnabaslah yang menolong Paulus ketika Paulus kurang begitu diterima oleh kalangan murid di Yerusalem. Barnabaslah yang menjemput Paulus tatkala Paulus dipulangkan oleh murid-murid Tuhan di Tarsus, kampung halamannya. Karena Barnabas, Paulus diterima dalam jemaat Kristiani, khususnya di Antiokhia. Dan pada saatnya Paulus akan menjadi rasul besar, yakni rasul dan guru segala bangsa. Saudara-saudari yang terkasih, gereja dalam komunitas manapun selalu membutuhkan orang-orang seperti Barnabas ini. Dia adalah orang yang selalu mengupayakan perdamaian, keutuhan, kesatuan, dan tahu menilai kemampuan serta kualitas diri orang. Sering ada orang yang tidak disukai di komunitas, tetapi orang seperti Barnabas akan tahu mengenai apa yang mesti kita buat dengan orang tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, berkaca dari kepribadian Barnabas ini,
hendaknya kita mau bertanya diri sehubungan dengan pengutusan Yesus terhadap diri kita. Apakah kita mau menjalani perutusan kita masing-masing untuk menjadi pewarta kasih Allah kepada sesama kita? Apakah kita mau menjadi seperti Barnabas untuk menjadi penengah, pemersatu, dan pendamai, sehingga banyak orang yang percaya pada apa yang kita imani? Ingatlah bahwa iman tidak bertujuan memecah belah manusia, tetapi justru mau menyatukan mereka. Maka, marilah kita mohon kepada Allah agar kita bisa menjadi, tanda petik, Barnabas-Barnabas pada zaman ini, di tengah masyarakat dan komunitas yang suka memojokkan orang dan yang suka tidak rukun ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah aku untuk selalu giat mewartakan kabar gembira kepada semua orang, bersaksi di tengah-tengah mereka bahwa dengan beriman kepada Allah yang satu, kita bisa hidup rukun bersatu padu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.